Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Iya. Tiara sehat? Safira, Justinus, ada Muzaki, ada Marvelo. Ya. Yuk, sebelum belajar, Ibu mau mulai dengan berdoa seperti biasa. Siapa yang pimpin doa? Saya Bu. Ya, silahkan Kasya. Yuk, pimpin doa. Marilah Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Classroom. Kalau kalian sudah buka linknya ini dari Ibu, ada slide, ada gambar seperti ini. Yang ditekan adalah tulisan buku absen, atau bisa kalian lihat nanti ada di Classroom ya, buku absen. Kemudian klik namanya di sini, pilih namanya. Kemudian klik dan sakit izin atau seperti itu ya. Nanti Ibu lihat siapa yang hadir hari ini. Baiklah. Ya, baiklah, karena sudah cukup paham ya untuk mengisi absen. Sekarang siap-siap diri kalian, pakaiannya sudah rapi. Yuk, kita mulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, karena kemarin baru saja kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Yuk, sama-sama berdiri nyanyi lagu Garuda Pancasila. Iya, satu. Dan selanjutnya tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, walaupun videonya ada sedikit gangguan karena sinyal. Selanjutnya Ibu akan mengaitkan materi hari ini. Materi hari ini adalah tentang berita. Pernah dengar berita hoax? Hoax tahu? Pernah. Iya. Berita hoax adalah berita yang palsu. Pernah menyebarkan berita hoax? Pernah nggak tanpa sengaja gitu dapat berita nih, ketik apa gitu nanti kamu dapat hadiah gitu. Pernah? Enggak pernah, Bu. Ini hoax ya. Hoax itu ada di Al-Quran, berita bohong. Sebutkan pada surat An-Nur ayat 11. Jadi hati-hati menyebarkan berita, harus menyebarkan berita yang jelas dari mana sumbernya dan siapa yang berbicara. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit materi sebelum kalian pembelajaran tentang Velo. Apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur berita? Adik Simba, Bu. Adik Simba apa saja? Apa? Di Gimana? mana? Unsur-unsur berita 5W+1H atau adik Simba itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk kali ini Ibu akan bahas mengenai KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang didengar dan dibaca. IPK-nya menjelaskan struktur dan menganalisis struktur teks berita. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan bahas mengenai struktur teks berita. Ada yang tahu struktur teks berita ada berapa? Ya. Ada 3. Yang pertama, Kepala berita. ya. Kedua tubuh berita. Iya. Ketiga ekor berita. Iya, betul. Ini bentuknya ya. Bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Bentuk struktur teks berita? Kepala, tubuh, ekor, Bu. Iya. Bentuknya seperti apa? Piramida terbalik. Piramida. Iya, terbalik. Di dalam kepala berita itu mengandung unsur 5W+1H atau adik Simba yang dominan dibandingkan bagian tubuh dan ekor berita. Ini ada penjelasannya. Apa, kapan, siapa, di mana itu masuknya ke dalam struktur yang kepala. Sementara yang tubuh itu ada sebagian, biasanya siapa atau bagaimana, di mana. Dan ekor berita isinya kesimpulan dari berita itu, tidak.
terlalu penting tapi kurang penting. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang materi di awal ini. Siapa yang bisa jawab? Di 5W+1H itu atau adik timba dominan ada di struktur yang mana? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya Bu, gitu. Siapa yang bisa jawab? Yang paling banyak di 5W+1H itu dominan atau paling banyak pada struktur yang mana? Ya. Tubuh berita, Bu. Ya, siapa itu yang jawab? Marvelo, ya. Tubuh berita ada yang paling banyak Marvelo, yang paling banyak strukturnya, iya. Yang lebih banyak dari tubuh berita adalah di dalam kepala berita ya Marvelo ya. Ya. Bisa dibuka kameranya ya supaya Ibu mau lihat nih muka-mukanya nih, mana nih. Ini ada gambar nih, ada yang bisa cerita nih gambar apa nih kira-kira nih? Gambar apa? Ini nih gambar ini nih. Ada kursi, ada orang sedang duduk, ada gambar-gambar tiang-tiang ini nih yang ada di mana ya? Ada yang bisa cerita ini ada di mana? Kira-kira? Yo. Ada yang bisa jawab? Marvelo sudah bagus, Rahasia sudah bagus. Tiara mana nih Tiara? Tiara, Muzaki. Ayo silahkan, tidak perlu takut ya. Jawab aja sebisanya. Tidak akan pernah tahu kalau bisa atau berhasil kalau belum ada kegagalan. Jadi tidak perlu takut saat belajar. Ya, silakan. Ini adalah ya. Ya, siapa itu namanya? Stasiun kereta. Stasiun kereta. Marvelo ya? Marvelo. Iya. Iya. Marvelo pernah ke stasiun kereta? Pernah, Bu. Pernah, iya. Sekarang Ibu akan berikan berita tentang gambar ini nih. Silakan kalian simak. Nanti Ibu akan tanyakan topiknya apa, unsur yang ada dalam berita itu apa ya. Jadi silakan kalian simak dengan seksama. Sebelumnya dari pagi hingga sore tadi, stasiun Pasar Senen ramai penumpang yang akan mudik lebaran. Masyarakat memilih mudik lebih awal sebelum larangan mudik diberlakukan oleh pemerintah pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Meski demikian, PT KAI menyebut jumlah penumpang hari ini masih normal, yakni sekitar 2.500 orang. PT KAI juga belum membuat kebijakan khusus untuk mendukung larangan mudik dari pemerintah. Beberapa masyarakat memilih mudik lebih awal sebelum dilarang oleh pemerintah. Mereka beralasan sudah lama tidak pulang kampung sejak pandemi COVID-19, sehingga mudik sebelum tanggal 6 adalah pilihan. Keluarga nih pastinya kalau lebaran kita ngumpul, ini nggak tahu nggak pulang. Alasan hari ini, kenapa milih untuk hari ini untuk mudik ke malam? Ya sebelum kita ada larangan mudik yang 6 sampai 17 Mei itu, ya kita tungguin aja. Kalau larangan, ya kita memang harus patuhi ya. Soalnya daripada kita nggak bisa pulang, mendingan kita pulang mudik duluan gitu kan, sebelum tanggal 6. Larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021 mendatang membuat sebagian warga memilih mudik lebih awal. Di ruas Pantura Patok Beli Besi, Subang, Jawa Barat, para pemudik dengan sepeda motor mulai terlihat pada Sabtu pagi. Kemudian di wilayah Tabanan, nanti kita akan melakukan penyekatan di pertigaan mengganti. Untuk itu, sebelum itu kita memberikan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ada kebijakan ini, sehingga masyarakat betul-betul paham bahwa tahun ini tidak ada mudik, ya, mudik. Ya, selesai beritanya. Nah, sekarang Ibu tanya nih. Harus ya, siapa yang bisa memberitahu apa yang dibicarakan dalam berita tersebut? Topiknya apa sih itu? Seorang pria Indonesia berkeliling dunia sambil menghasilkan Saya, Bu. uang Ya, siapa namanya? per bulan. Bentar, ini masih mutar. Bekerja Ya. freelance sambil tetap Hai. memberi dukungan. Sama Safira. siapa? Safira, ya. Coba Safira. Nggak, mudik. Apa itu mudik, Safira? Topik itunya mudik, Bu. Oh, mudik. Mudik itu apa, Safira? Ke kampung. Iya, Tiara mau jawab juga. Pulang ke Silakan. kampung. Pulang ke kampung. Kampungnya Safira. Safira punya kampung?
Punya. Nah, Tiara juga punya kampung ya. Jadi boleh tidak pulang kampung kalau mudik? Pandemi seperti ini tidak boleh, Bu. Tapi Tidak kalau lagi nggak boleh. pandemi boleh, Bu. Boleh ya. Siapa yang bisa sebutkan yang sangat pentingnya apa? Yang mau jawab sebutkan nama ya. Saya Bu, sebutkan namanya. Yang sangat penting dalam berita itu apa? Ya, sebutkan nama. Rahasia. Rahasia, ya. Apa rahasia yang sangat penting dalam berita itu? Yang sangat penting. Adanya larangan pemerintah untuk mudik adanya larangan pemerintah untuk mudik tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 mendatang membuat sebagian warga mudik lebih awal. Ya, Itu, Bu. bagus rahasia. Hebat. Rahasia, Tiara, Safira sudah jawab. Yang lain bisa jawab. Yang pentingnya apa dalam berita itu? Tadi udah tuh yang paling sangat penting. Siapa yang bisa jawab silahkan. Yang pentingnya. Ayo, silahkan jawab. Tidak perlu takut, tidak perlu malu ya. Ibu menghargai atas jawaban kamu, mau benar atau salah itu Ibu hargai. Silahkan. Tuh bicara apa tadi ya? Pak Emil tuh bicara apa ya? Saya Bu, Safira. Ya, Safira. Apa yang dibicarakan? Jadi yang bagian pentingnya apa dalam berita itu? Warga Jatim dilarang mudik karena sedang corona. Tetapi ada itu ya, ada yang kontraknya, dilarang untuk mudik tetapi diperbolehkan untuk kegiatan aglomerasi atau jalan-jalannya boleh ya. Situ ada beritanya ya. Rekreasi diperbolehkan, tempat-tempat wisata diperbolehkan, tetapi untuk pulang kampungnya tidak boleh. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, yang kurang pentingnya dalam berita itu apa? Yang kurang pentingnya. Silakan menjawab, sebut nama. Rahasia, Bu. Ya, rahasia. Yang kurang pentingnya apa rahasia dalam berita itu? Polda Bali menyiapkan Polda Bali Ya. Polda Bali menyiapkan 5 titik penyekatan untuk mencegah warga yang mencoba mudik pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Iya, betul rahasia. Jadi ada yang sangat pentingnya tentang pelarangan pada tanggal 6 sampai 17 Mei untuk mudik. Kemudian pentingnya itu bagian yang Pak Emil tadi, pelarangan untuk pulang kampung, dan di bagian akhirnya adalah dari Pak Polisi yang memberitahukan pelarangan juga, dan disebutkan ada titik-titik yang dijaga oleh polisi. Nah, yang sangat penting itu masuk dalam struktur kepala berita tadi yang disebutkan oleh rahasia. Yang di bagian pentingnya itu yang disebutkan oleh Safira tadi ya, Safira, tentang Pak Emil yang melarang untuk pulang kampung tapi diperbolehkan untuk aglomerasi atau pariwisata, tempat objek wisata. Dan yang kurang pentingnya di bagian akhir yang sudah disebutkan oleh rahasia. Hebat semuanya. Yang lain silahkan lebih aktif ya. Sekarang kalian boleh keluar terlebih dahulu dari Google Meet, nanti setelah Ibu berikan penjelasan ya. Untuk tugas hari ini, tugas kalian adalah di Classroom ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu ada di kelompok kalian ya. Hari ini pertama itu untuk individu, nanti lanjutkan dengan kelompok. Ada LKPD. LKPD-nya seperti ini. Nah, ini beritanya nih. Jadi kalau tadi berita dalam video itu kurang lengkap, dilengkapi dalam bentuk tulisan nih. Judulnya, hindari larangan mudik lebaran di tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, warga pilih mudik lebih awal. Ini beritanya dari Jakarta, sumber dari Kompas. Ini kelompok 1, 2, 3 ini kompak, jadi bagi-bagi dia, ada yang bagian kepalanya, ada yang bagian tubuh, ada yang bagian ekor, tidak masalah ya. Dan jangan lupa di bagian kepala berita isinya adalah hal yang sangat penting. Di tubuh berita yang penting dan yang ekornya kurang penting. Tapi tidak semua hal penting bisa jadi berita ya. Berita itu harus mengandung hal-hal yang tadi faktual, aktual, kemudian harus seperti ciri-ciri berita yang saya jelaskan tadi ya. Jadi jangan hanya cuma berita, katanya jadinya hoax. Menyebar hoax, ada undang-undangnya ya, TE, bisa masuk ke bui nanti gara-gara menyebarkan berita palsu. Jadi hati-hati.
cari tahu dari mana sumbernya, siapa yang bicara. Ya, Juna Adam mengomentari dari Dian, alasan Polda Bali melakukan sekatan untuk mencegah masyarakat mudik lebaran. Iya, Bali terkenal sebagai tempat wisata tujuan dari beberapa macam negara, baik lokal maupun luar negeri ya, domestik maupun internasional. Ini ada catatan gitu, ada sini nggak boleh untuk mudik ya. Ini masih tunggu komentarnya, 2 menit lagi ya. Marcelo mengomentari pernyataan dari Rasya terkait larangan pemerintah untuk mudik pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Pemudik menjadi lebih awal untuk melaksanakan mudik. Oleh sebab itu, tinggal tanda titik nih Marcelo biar lebih rapi. Mudik titik. Oleh sebab itu, koma di tempat-tempat nih tanda petik, ayo pakai strip ya, tempat tertentu terdapat banyak kerumunan untuk mudik dan dapat meningkatkan popularitas. Marcelo itu sudah. Kemudian kelompok 1 baru Juna Adam yang komentar. Kemudian kelompok 3 Tiara, mana ya kelompok Tiara, kemana nih? Oh, Safira ini tadi komentar. Ibu ucapkan terima kasih untuk teman-temannya dari kelompok Tiara. Ada Safira yang aktif, kelompok Dian ada Juna Adam, dan di kelompok 2 Rasya, Maslo dan Cinus, dua-duanya aktif. Wah, hebat nih kelompok 2, yang lain harus lebih aktif ya di pertemuan berikutnya ya. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini, yaitu adalah tentang struktur yang ada pada teks berita terbagi menjadi 3, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Dan dalam kepala berita terdapat unsur-unsur dominan, yaitu adik simbanya. Kemudian Ibu akan memberikan pengalaman pada kalian. Pengalamannya adalah dari berita tersebut bahwa kalian harus lebih taat pada peraturan yang ada di pemerintah. Dari berita tersebut ya, semakin banyaknya COVID-19 berarti kalian harus semakin lebih menjaga diri, tidak boleh pulang kampung tanggal segitu. Ya udah, ikuti saja aturan yang ada, karena setiap kebijakan dari pemerintah itu pasti ada hal yang harus kalian kerjakan dan pasti ada hal positifnya. Dan Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah aktif belajar hari ini. Ada Rasya, ada Dian, ada Tiara, Safira, Justinus, Marcelo, hebat. Yang lain harus lebih aktif lagi ya. Ibu ingatkan lagi, jangan pernah takut salah. Kalau kalian takut salah, kalian tidak akan belajar hal-hal yang baru. Dan Ibu beri nilai yang paling bagus untuk Rasya, Muhammad Rasya. Buat Rasya, selamat ya, kamu hari ini menjadi siswa yang paling aktif dalam belajar hari ini. Dan Ibu tekan yang lain untuk lebih semangat belajarnya, karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja ya. Ya, yang lain harus lebih aktif besok pertemuan berikutnya. Ya, karena sudah habis waktunya, dan Ibu ingatkan lagi, jangan lupa LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, Ibu beri waktu 3 hari. Sebelum 3 hari sudah mengumpulkan, akan diberikan nilai plus tambahan buat kalian. Ya, siapa yang mau pimpin doa untuk kegiatan hari ini sebagai penutup? Ya, silakan. Tiara, yuk tutup dengan teman-teman, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, terima kasih Tiara. Terima kasih untuk kalian yang sudah ikut belajar hari ini, sudah ikut aktif dan sudah berusaha untuk menjawab. Ibu ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.